Tanda-tandanya bagaimana Ibu bisa tahu nih? Kan Ibu nggak kenal nih jenazah ini. Banyak kutunya. Banyak apa? Kutunya. Kutu. Yang serakah. Banyak kutu, Bu. Botak nih. Ibu ngalamin nih, botak nih. Katanya orang situ sekitar itu dia serakah dulunya. Jadi semua nih kutu nih jalan gede-gede. Kutu rambut. Tapi dia botak. Dia nggak ada rambut. Nggak ada. Aslinya memang nggak ada rambut. Tapi ada kutu. Ini semuka tuh kutu semuka. Saya kopi, dikasihin kopi. Ibu lihat ini kutu jalan. Astagfirullah. Saya memang sama teman saya. Itu sepon apa? Ini adalah pengalaman pribadi Bu Halimah kepada Denny Sumargo dalam sebuah podcast. Dia terpaksa pilih pekerjaan memandikan jenazah. Karena tidak ada pilihan lain, ternyata banyak menemukan hal ganjil. Apa saja itu? Kalau julid, Bu, julid. Orang yang suka jahatin orang lewat mulutnya gitu, Bu. Julid. Julid, biasa. Ya itulah. Apa, biasanya gimana, Bu, kalau pas meninggal gitu jenazahnya? Cacing. Cacing, Bu. Ini dari mulut. Iya. Maka kita tuh, rem-rem dah kalau memang mau buat jahat. Banyak-banyak istighfar kalau memang agama kita ya. Iya. Dia suka selingkuh. Ternyata semua perilaku manusia selama hidupnya sering dimunculkan Allah pada saat dia sudah jati jenazah. Ada mayat yang wangi harum, ada juga yang bau busuk menyengat, berkutu dan keluar aneka cacing. Cewek tukang selingkuh biasanya gimana, Bu? Jangan disebut. Jangan disebut ya? Ntar gak enak sama yang podcast yang lain. Ternyata podcast Denny Sumargo atau Densu ini banyak direspon berbagai kalangan. Hingga dari kelompok perkumpulan pemandi jenazah, ramai berkomentar. Sebagai berikut. Orang ngeliat ini orang nggak baik, tapi ternyata pas jenazahnya kok wangi gitu. Ada Ibu pernah ketemu? Ada. Jenazahnya wangi gitu, tapi orang bilang ini orang nggak baik gitu. Iya. Itu artinya perbuatan dia sama masyarakat atau dia sama Allah juga. Ibu Halimah ini selalu menghindari pernyataan buruk, selalu bercerita hal baik untuk semua jenazah yang dia mandikan. Adapun pengalaman buruknya mengurus jenazah, hanya dia ungkapkan tanpa identitas. Bahkan mayat yang bau busuk menyengat pun, dia hanya mengatakan wanginya tidak enak. Kok bau busuk dibilangnya wangi? Itulah secara kemanusiaan saja, seperti ada mayat yang bergerak dan duduk tiba-tiba. Duduk, tiba-tiba tapi duduk. dia merem, dia punya kodamnya. Ada kodamnya gitu. Punya pegangan dulu, dia punya baru keluar dari jasadnya gitu. Kodamnya biasanya apaan, Bu? Leluhurnya atau apanya gitu-gitu? Atau dia ngambil gitu? Dia belajar. Dia belajar ya? Lalu apa saran-saran dari Ibu Halimah sang pemandi jenazah ini? Iya, kita jangan jahat sama orang. Biar orang jahat sama kita jangan. Jangan berbalas kita jahat lagi. Biarkan aja Allah yang membalas. Bagaimana kalau mencari rezeki, Bu? Mencari rezeki. Ini kan saya tahunya tuh rezeki tiap orang itu sudah diatur ya, Bu ya. Iya, betul. Masing-masing itu sudah ada garis tangannya kalau istilah saya gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin lebih kaya tapi dengan jalan yang salah gitu ya. Jangan. Itu melawan kodrat gitu, Bu, kalau melawan lah. Oh, masuknya melawan kodrat. Iya. Dengan sedikit asal berkah. Sedikit asal berkah. Ada nggak yang meninggalnya gara-gara begitu? Ada, Pak. Secara lahiriah duniawi, bagi manusia normal, sebaiknya segera menikah. Jika sudah dewasa dan punya pasangan, jangan terlalu banyak pilih-pilih pasangan yang ideal. Cukup 3 syarat saja, yaitu penampilannya ada rasa sedikit menyenangkan, religinya baik untuk akhirat, dan punya bekal untuk hidup. Itu saja sudah cukup memadai. Setelah itu pasrah syukuri, pasrah kepada Allah. Lalu bagaimana untuk Queenie yang sudah menginjak usia 23 tahun? Bercermin dari wanita cantik Joyce Vincent yang hidup menyendiri, padahal pernah bersuami, tapi memutuskan hidup menyendiri. Jadi wajar sekali jika Queenie tampaknya sedang menunggu keputusan Rizky yang belum memberi kepastian. Rizky masih menganggapnya sebagai bestie saja. Karena Haris saat ini terlalu muda untuk menikah, sedang wanita seusia Queenie sudah cukup matang. Tak salah jika bercermin ke Joyce Vincent. Begini kisahnya. Pada tahun 2006 saat pemilik apartemen ingin menyita, hanya ada kerangka dari Joyce dengan kondisi TV menyala. Tetangga sempat mencium aroma busuk dan melihat ada hewan hitam yang keluar masuk kelah. Konten ini akan berbicara pentingnya Queenie dan Rizky menikah dengan pasangan hingga akhir hayat.
tanpa adanya perceraian. Karena masalah prinsip yang kelak mengancam keberlanjutan. Hingga meninggal membusuk akibat tanpa pendamping. Sudah meninggal di sofa dengan TV masih menyala karena Joyce Vincent meninggalnya sudah 3 tahun yang lampau hingga tinggal tersisa berupa kerangka, hidup menyendiri dengan pembayaran sistem otomatis memperlambat proses penemuan kematian. Inilah pentingnya hidup bersosialisasi. Terasing dari keluarga dan teman. Sekitar Desember 2003, di usia 38 tahun, Joyce meninggal sendirian. Jasad Joyce baru ditemukan Januari 2006 dalam kondisi mengenaskan. Penyebab kematian tak diketahui pasti, diduga serangan asma atau komplikasi ulkus lambung. Tragedi ini diperparah sistem pembayaran otomatis, tagihan sewa dan listrik Joyce dibayar otomatis sehingga apartemennya tetap berjalan meski ia tak ada. Dia memutuskan untuk hidup sendiri setelah pernah menikah sebelumnya. Mungkin akibat salah pilih pasangan. Maka dalam konten ini diberikan tata cara memilih pasangan hidup. Apa itu? Intinya segera memberi kepastian agar tidak mengulur waktu yang terus berjalan. Karena kecantikan wanita terus menurun seiring waktu, sedang ego manusia kadang meningkat dan atau tetap bertahan. Menurunkan ego itu perlu belajar agar bisa meninggal dengan tenang. Hiduplah damai dengan tetangga terdekat. Ada kisah sedih tentang mualaf yang belum publikasi kepada tetangganya. Karena dia itu baru mualaf, begitu pulang meninggal dunia, tetangganya tidak tahu. Karena tidak menikah dan beda keyakinan dengan tetangga, dia hidup sendirian terisolir, sibuk totalitas di kampus jauh dari dengan tetangga rumah. Apalagi waktu itu, belum ada medsos seperti sekarang ini. Tidak seperti Queenie yang tampil di TikTok sesuai jadwal yang dia buat. Apakah Queenie bersosialisasi juga dengan tetangganya? Tampaknya dia sedang target untuk menikah secepatnya lewat jalur TikTok. Tapi Harris Kui di TikTok masih anggap Queenie sebagai bestin, terus gimana ini? Padahal mungkin saja tetangga dekat ada yang membidiknya, jangan sampai seperti dosen di konten ini. Yang lalu dia diketahui sudah meninggal. Nah, beda dengan Joyce Vincent ini. 3 tahun lamanya dia menonton televisi, televisinya masih menyala. Sehingga tampak di sofa itu hanya 1965 anak bungsu dari 5 bersaudara. Awalnya, ia berkarir cemerlang di Ernst & Young, tapi hidupnya berubah drastis. Ia pernah tinggal di penampungan korban KDRT, menandakan adanya kesulitan pribadi. Tahun 2001, Joyce keluar dari Ernst & Young dan menarik diri dari sosial dan kerja. Ia pindah ke apartemen kecil dan menjadi terasing dari keluarga dan teman. Sekitar Desember 2003, di usia 38 tahun, Joyce meninggal sendirian. Jasad Joyce baru ditemukan Januari 2006 dalam kondisi mengenaskan. Penyebab kematian tak diketahui pasti, diduga serangan asma atau komplikasi ulkus lambung. Tragedi ini diperparah sistem pembayaran otomatis, tagihan sewa dan listrik Joyce dibayar otomatis sehingga apartemennya tetap berjalan meski ia tak ada. Hal ini menunda penemuan kematiannya. Kita uraikan kisah. Ketika Joyce pindah ke London, disinilah dia mulai menjadi terkenal. Hal ini terjadi setelah Joyce berteman dengan para penerbit dan pemusik handal yang salah satunya adalah Nelson Mandela. Karenanya berita kematiannya menghebohkan. Seperti kehidupan orang Eropa lainnya, Joyce tinggal di apartemen seorang diri. Gak tahu apa penyebab Joyce jadi penyendiri seolah-olah antisosial gitu, padahal Joyce adalah orang yang baik dan mempunyai kepribadian yang bagus juga. Pasti ada penyebab yang memaksa dirinya jadi penyendiri. Pada 23 November diketahui dia masuk ke rumah sakit dikarenakan muntah darat dan Joyce sendiri pun mengidap penyakit tukak lambung. Joyce pun dirawat. Diperkirakan meninggal pada akhir Desember tahun 2003, penyakit tukak lambung yang dia derita itu bukan penyakit magya. Agar netizen pahami juga, lamanya Joyce dirawat sekitar 1 bulan, setelah pulang dari rumah sakit inilah diduga Joyce meninggal dunia. Untuk meredakan rasa sakit, dia menghibur dirinya lewat hiburan. Hiburan apa? Mungkin hiburannya hanya nonton televisi saja, di mana dia meninggal di sofa apartemennya sendiri dengan kondisi TV yang menyala. Tetangga dan saudaranya pun tidak mengetahui kejadian tersebut. Hal ini berlangsung selama 3 tahun lamanya hingga membusuk dan menjadi tulang. Ditemukan tumpukan kerangka di sofa dan dengan kondisi TV yang hidup selama 3 tahun lamanya.
Mungkin jika tahun 2024 saat ini bisa main TikTok, sehingga lawan PK bisa mengetahui kondisi lawannya itu. Apalagi jika TikToknya berupa pengajian ibu-ibu hingga hatam Quran. Bulan Ramadan 2024 saat ini, banyak umat muslim tadarusan lewat online bersama kerabat dan handai taulan. Boleh juga tuh, sebaiknya sebenarnya kumpul mengaji bersama, agar kita saling tahu kondisi lebih dekat. Maaf admin hanya memberikan saran, bagi yang sekarang hidup menyendiri saja. Jangan sampai seperti Joyce dalam kisah ini. Kita ambil pelajarannya. Saat pemilik apartemen ingin menagih uang sewanya, tapi gagal, pada tahun 2006, saat pemilik apartemen ingin menyita, barulah terungkap. Jadi serem tuh kamarnya bukan? Tetangga sebelah kamar apartemen juga pasti nggak betah di situ, karena berita sang pemilik hanya menemukan kerangka dari Joyce dengan kondisi TV menyala. Pasti geger juga di apartemen itu. 2006 dalam kondisi mengenaskan. Penyebab kematian tak diketahui pasti, diduga serangan asma atau komplikasi ulkus lambung. Tragedi ini diperparah sistem pembayaran otomatis, tagihan sewa dan listrik Joyce dibayar otomatis sehingga apartemennya tetap berjalan meski ia tak ada. Hal ini menunda penemuan kematiannya. Untuk mengurangi banyaknya kasus seperti ini, sebaiknya ada aturan kemasyarakatan. Minimal WhatsApp atau media sosial diaktifkan secara rutin. Biar ada teman yang mencari saat tidak muncul di layar. Yang paling tepat itu, salat berjamaah tepat waktu, jika tidak hadir dalam 5 kali waktu salat. Akan mudah dideteksi. Oh, apa penyebab Joyce jadi penyendiri seolah-olah antisosial gitu? Padahal Joyce adalah orang yang baik dan mempunyai kepribadian yang bagus juga. Pasti ada penyebab yang memaksa dirinya jadi penyendiri. Pada 23 November diketahui dia masuk ke rumah sakit dikarenakan muntah darat dan Joyce sendiri pun mengidap penyakit tukak lambung. Joyce pun dirawat. Diperkirakan meninggal pada akhir Desember tahun 2003. Penyakit tukak lambung yang dia derita itu bukan penyakit magya. Agar netizen pahami juga, lamanya Joyce dirawat sekitar 1 bulan. Setelah pulang dari rumah sakit inilah diduga Joyce meninggal dunia. Untuk meredakan rasa sakit, dia menghibur dirinya lewat hiburan. Hiburan apa? Mungkin hiburannya hanya nonton televisi saja, di mana dia meninggal di sofa apartemennya sendiri dengan kondisi TV yang menyala. Tetangga dan saudaranya pun tidak mengetahui kejadian tersebut. Hal ini berlangsung selama 3 tahun lamanya hingga membusuk dan menjadi tulang. Ditemukan tumpukan kerangka di sofa dan dengan kondisi TV yang hidup selama 3 tahun lamanya. Mungkin jika tahun 2024 saat ini bisa main TikTok, sehingga lawan PK bisa mengetahui kondisi lawannya itu. Apalagi jika TikToknya berupa pengajian ibu-ibu hingga hatam Quran. Maklum sebentar lagi puasa Ramadan bukan? Itu pun khusus bagi orang muslim di saat kesepian atau selalu bisa tadarusan bersama di grup medsos. Jika non-muslim mungkin bentuknya yang berbeda, maaf admin hanya memberikan saran. Bagi yang sekarang hidup menyendiri saja. Jangan sampai seperti Joyce dalam kisah ini, kita ambil pelajarannya. Saat pemilik apartemen ingin menagih uang sewanya, tapi gagal, pada tahun 2006, saat pemilik apartemen ingin menyita, barulah terungkap. Jadi serem tuh kamarnya bukan? Tetangga sebelah kamar apartemen juga pasti nggak betah di situ, karena berita sang pemilik hanya menemukan kerangka dari Joyce dengan kondisi TV menyala. Pasti geger juga di apartemen itu bukan?